Ya, nggak usah nunjuk gua ngomong Milan, nggak usah nunjuk gua. Nunjuk bang. Kayak gitu ya. Ya, Gua netral di sini. Kita asumsi Messi nggak jadi pindah ya. Misalnya ini Lautaro dan Messi ini memang berkaitan lah ibaratnya. Messi nggak jadi pindah, terus akhirnya Lautaro ke Barca. Kira-kira siapa yang bakal cocok nggantiin? Tapi enggak. Dia jangankan badan, gigi aja dipakai kan. Yo, balik lagi di Celia. Tahu apa itu Bang Bon? Celote Liga Italia. Iya, gue kira lo mau ngasih jawaban yang apa. Standar ternyata. Oke, kali ini kita masih ditemenin sama... Aduh, mic-nya kurang geser Bang. Gue geser ya? Ya, boleh. Ditemenin sama Bang Wanda masih dari fans Inter dan udah pada kenal pasti ini. Udah bosan. Bang Boni dari Juve dan lalu sebentar Bang ngomong itu baju tulisannya apaan Bang? Tolong bacain dong. Tolong bacain. Strong 9er. Iya. Oke, stronger gila. Ini menandakan yang ke-9 ya berarti. Iya. Bangga Bang? Kalau sekarang nggak bangga bang. Karena udah kan. Oh karena udah. Sekarang lagi mikir yang ke-10 nih. Ya berarti ini baju nggak bisa bertahan lama dong sayangnya. Iya, karena pasti ada yang ke-10. Ya. Tapi kayaknya bertahan sih setahun lebih nih kayaknya. Musim depan. Tapi nggak ada yang ke-10 ya. Yoi, kayaknya nggak ada nih yang ke-10 nih. Janganlah. Oke, ini sebelum kita masuk ke tema kita yang santai-santai ini kenapa ada tisu gini di sini ya? Kenapa ada ini nih? Tolong ini. Melambangkan santai ya. Melambangkan santai ya. Cukup menarik ini tiba-tiba ada tisu toilet di tengah-tengah meja di hadapan kita. Tisu toilet yang tapi sering dipakai buat ke muka juga. Iya kadang-kadang ya. Ya kadang-kadang buat mulut juga kalau di tempat makan. Ada juga yang kayak gitu. Oke. Makan lu jangan pakai ini kan? Enggak dong aman nanti. Rapi lah pokoknya. Oke, karena ini kita temanya Celia, maksudnya kita bicara-bicara santai aja. Nih kebetulan memang berdua ini nih fans Juve dan Inter, berarti bisa dibilang nih derby d'Italianya nih. Waduh, gila. Salah satu pertandingan di Liga Italia atau derby d'Italia itu yang paling salah satu yang seru lah untuk ditonton gitu ya, karena dua tim besar Juve dan juga Inter Milan, dan yang musim kemarin peringkat 1 dan peringkat 2 gitu. Beda 1 poin doang nih. Hati-hati lu musim depan nih. Iya. Conte bertahan nih. Gimana? Menurut lu? Conte bertahan, terus Juve pelatihnya ada Pirlo yang lu sendiri sebagai fans Juve juga pasti belum tahu dong kayak gimana kira-kira. Iya, skema Pirlo belum ketahuan banget kan. Oke. Dia bakal pakai formasi apa? Formasi apa? Pemainnya kayak gimana ya. Betul. Tapi kemungkinan besar sih dia tetap pakai 4-3-3 sih, Bang. Ya, kalau ngelihat sekarang belum pergerakan pemain pun belum terlalu banyak kan ya. Ya belum kelihatan juga kan. Baru Weston McKennie ya. Baru Weston McKennie, dan itu juga baru seminggu ini kan kumpul dengan tim gitu kan. Dilihat pemain malah masih banyak numpuk di tengah yang masih pengen dijual kan. Sama paling gua sih berpikir Higuain keluar, cari striker satu lagi ya buat target man, tapi ya gue sih nggak berharap Dzeko juga. Oke. Iya. Suarez dong. Iya tajam sekali Bu. Ya pokoknya begitu masuk ke tempat latihan Juve, Suarez langsung diajarin lari. Bukan diajarin gigit. Enggak, lari karena takut digigit sama Celini. Oh iya. Wah itu ya ada Celini, baru inget kok kalau Suarez jadi ada Celini. Wah seru ya. Seru juga nih kalau ketemu nih. Iya. Bakal minta maaf nggak nih? Iya, gue bilang dia bakal lari. Waduh, Celini masih ada kan. Terus bisa dibilang ini kan derby d'Italia musim depan dengan fixnya Conte bertahan dan Pirlo nih ibaratnya bisa dibilang guru lawan murid nih ya. Iya. Walaupun memang sebenarnya murid secara langsung gak sih Pirlo itu enggak lah ya kayaknya. Cuman karena jauh umur ya. Cuman bisa dibilang karena mantan pemain Juve dua-duanya gitu. Juve dua-duanya dan sempat dipegang juga kan. Sempat dipegang ya sama gitu Conte. Kan, ngerasain dilatih sama Conte ya mungkin karena faktor itu. Tapi kalau dari pengalaman pun mungkin kalau bicara guru dan murid ya Conte dengan Lippi. Oke, ya. Ya kan kalau Pirlo dengan Conte kayaknya belum. Belum ya. Cuman bisa dibilang ya mantan pemain dan mantan pelatih lah ya, ibaratnya gitu. Oke. Gimana Bang Wanda kira-kira Conte bakal dalam tanda kutip ngajarin Pirlo musim depan apa gimana nih? Kayaknya sih ke Pirlo-nya yang ngalah ya sebagai bentuk penghormatan. Iya, Conte ntar di pinggir lapangan lo karir lo udah gua selamatin 3 tahun. Iya kan dan dia di Milan kan mau dibuang ya.
free agent kan waktu Free itu. agent, Iya. free. Sama Conte diselamatin 3 musim sampai di Juventus. Naik lagi Naik lagi, performanya. iya. Ya sengaja itu jadi utang terbesar Pirlo. Jadi kemungkinan Bisa itu nanti di pinggir lapangan. Nah, justru nanti dibalikin sama Pirlo. oh gitu. Lu nggak ingat, lu legend di sini. Boleh. Jadi ini kayaknya bakal ada persaingan yang Iya. keras Keras nih kayaknya. sih, Menurut gua, kalau menurut gua sendiri derby Italia musim depan maksudnya itu lebih nggak bisa diprediksi. Ya, Musim ini masih bisa diprediksi. Terbukti akhirannya memang 2 kali ketemu kalah dua-duanya kalau nggak salah Inter ya musim kemarin ini Sarri itu. Padahal bisa dibilang itu bukan top performnya Juve ya musim kemarin itu, tapi Inter bisa kalah. Tapi itu masih bisa dalam tahap wajar, bener nggak Bang Wanda? Karena Conte baru semusim. Jadi kira-kira gimana nih menurut kalian dari Bang Boni dulu deh? Di Italia musim depan nih kayak gimana kira-kira? Iya. Bakalan seru kah? Dengan Kalau adanya gua berharap nggak cuma di derby Italia ya, semua pertandingan Juve lawan tim lain pun menarik gitu kan. Ya ngelihat Atalanta yang semoga tetap konsisten. Kayak 2-3 musim terakhir gitu kan. Lazio pun gue berharap seperti itu ya kan. Apalagi mungkin Lazio musim ini agak kepecah dengan Liga Champion gitu kan. Oke ya. Kita lihat aja pergerakan pembelian pemainnya gitu kan. Milan pun gue berharap bisa naik. Ya, nggak usah nunjuk gitu. gua ngomong Milan, nggak usah nunjuk gua. Bukan nunjuk bang. Oh, kayak gitu ya. Ya, Gua netral di sini. Oh, gua menjelaskan aja. Iya. Kan gua berharap Milan lu naik. Ya. Bener dong, nggak salah gua berharap. Masa Lazio disebutin Milan enggak? Ya, Oke. kan nggak enak kan. Gue jadi diserang ini. Gimana ceritanya ini selalu. Iya, tapi kalau balik lagi bicara derbynya ya pasti bakal lebih greget ya karena faktor Pirlo dan Conte-nya itu. Pirlo dengan permainan yang belum kelihatan bentuknya bakal seperti apa, sementara Conte mungkin tetap baku dengan formasi 3 di belakangnya dia kan. Ya mungkin bakal lebih sengit sih. Bakal lebih sengit ya. Pasti gitu. lebih sengit banget juga. Nah, kira-kira nih, tadi sempat kita bahas di video sebelumnya Bang Wanda, Conte taktiknya yang kaku ya, rigid yang seperti itu. Menghadapi Pirlo yang bisa dibilang belum kita tahu kayak gimana mainnya. Dan bisa dibilang juga minim pengalaman, bahkan nggak pernah ngelatih ya, nggak pernah ngelatih. Kira-kira apakah Conte tetap mempertahankan permainan seperti itu atau justru bakal bikin kejutan khusus lawan Pirlo? Ya dia melihat Pirlo-nya memang belum ada pengalaman ya, belum pengalaman melatih, baru seminggu ditunjuk jadi U19. Ya, 23 langsung naik ke senior gitu kan. Ya kayaknya sih Conte bakalan tetap di pakem permainannya sih. Dia nggak bakal ngubah permainan itu kecuali kalau misalkan pelatihnya udah ketahuan nih si Conte udah tahu karakter Sari misalnya kayak musim kemarin ya kan, Sari ya kan ya, atau siapa gitu yang udah pengalaman, yang udah sering ketemu sama dia ya itu pasti dipikirin lah sama Conte untuk menyesuaikan gitu. Sekarang Pirlo yang belum tahu kayak gimana ya semua sih ya Bang ya. Ya Bang Wanda ya. Nggak cuman Conte aja yang pusing ngelihat wah Juve bakal seperti apa di bawah Pirlo. Mungkin semua pelatih di Serie A gitu kan bakal berpikir wah kayak gimana nih skemanya Juve. Pemain pun belum terlalu kelihatan gitu kan. Siapa yang bakal masuk. Kalau untuk yang keluar kan udah rame lah di list-listnya gitu kan. Cuman yang masuk ini kan belum ya, walaupun gua berharap Messi dibeli sama Inter juga gitu. Oh gitu, nggak di Juve? Nggak usah. Kenapa ya? Kayaknya duet Messi Ronaldo itu impian banyak orang. Iya, tapi kayaknya nggak logis aja kalau buat gue ya, nggak logis. Ya gaji berapa ya? Iya kan nggak logis aja sih Bang kalau menurut gue. Oke. Tapi kalau gue sambung ya, kalau Pirlo kan kemarin dia sempat ngomong dia sebenarnya katanya nggak punya pakem permainannya. Nggak tahu dia emang nggak punya pakemnya atau belum punya rencana mau ngapain. Tapi kalau rencana pasti udah Bang. Ketika gue berpikir ketika dia ditunjuk melatih U23 dia udah pasti punya master plan dong. Dia harus seperti apa di bawah U23. Tinggal dirubah dengan dia dibawa ke tim utamanya Juve gitu. Mungkin itu doang sih kalau gue. Oke, jadi ini kita mungkin Ronaldo yang sedikit diuntungkan menurut gue ya. Karena Pirlo ya jelas ya gelandang yang benar-benar ngemanjain striker ya. Ya kan dia pintar banget ngemanjain striker gitu kan. Nah, gue berharap dengan dilatih Pirlo gelandang-gelandang lini tengah Juve gitu kan. Walaupun belum kelihatan siapa yang bakal posisi ngatur ya kan. Ron Ramsey lah. Cuman ada Pirlo itu kan sebagai pemain kita akuin lah semua fans klub pasti mengakui Pirlo itu jenius. As a player. Berarti bisa jadi ya kemungkinan
kejeniusannya itu akan dibawa ke taktiknya gitu lah maksudnya. Berarti menurut Bang Boni kira-kira bakal ada perubahan filosofi nggak di Juve? Filosofi bermain. Oh pasti itu. Pasti ya. Iya, tapi ya balik lagi untuk ngelihat lini tengahnya ya. Kalau bicara permainan pasti kuncinya di lini tengah kan. Betul. Yang bisa kontrol semua lini tengah. Cuma kalau ngelihat sekarang lini tengahnya model Bentancur, McManamy gitu kan, terus si apa namanya? Rabiot masih ada gitu kan, Ramsey kayaknya buat ngikutin gayanya Pirlo belum masuk. Masih susah. Iya, mungkin masih butuh ya kayak gue bilang waktu itu, gue selalu berharap ada model pemain sekelas Isco. Push. Iya, gue sih berharap. Kalau udah Isco ya mahal bang. Oh ya udah itu mah. Terus dari Bang Wanda gimana kira-kira ngelihat Pirlo musim depan nih bakalan kayak gimana sih? Bakal mengejutkan atau enggak? Ini dari rival nih, dari kacamata rival. Gue belum bisa ngomong banyak soal Pirlo karena memang dia nggak susah punya. Ya kita nggak bisa. Susah nebaknya susah, dia nggak punya karir apa di pelatih gitu kan, jadi susah gitu. Karena kalau kita ya sepanjang sejarah sepak bola juga pemain hebat juga belum tentu jadi pelatih hebat gitu. Tapi biasanya tapi biasanya pelatih hebat itu biasanya kayak pemain dari pemain tengah. Pep Guardiola contohnya. Itu kan mantan pemain tengah. Tapi walaupun mainnya biasa aja ya. Ya mainnya mungkin biasa aja, tapi Pirlo jenius pas main, tinggal pelatihnya aja nih gimana. Pep Guardiola kan ternyata mainnya bagus ya, tapi nggak yang bagus-bagus banget gitu lah maksudnya. Tapi melatihnya gawat gitu loh. Ya Conte juga main tengah. Ya nggak. Kalau bicara main tengah, Conte juga main tengah kan. Main tengah. Ya nggak. Cuma jadi pemain hantam kan. Ya. Tapi pertanyaannya pas ngelatih emang Conte menurut Bang Wanda sebagus itu. Iya. Tapi kalau Bang Wanda beberapa kali ngakuin kan Conte puas dilatih Conte kan. Emang puas banget. Cuman ya masalahnya pakem permainan mungkin ya Bang. Gue kalau lihat Conte kan memang secara mental pemain ya. Berubah ya. Mental pemain Internya ya memang berubah banget gitu. Beda lah dari era-era sebelumnya kan jauh beda banget. Secara permainan belum sempurna ya proses lah ya. Proses satu musim gitu. Nah, makanya nanti kita lihat musim depan. Nah, kalau balik lagi kayak tadi Bang Romzi bilang soal Pirlo, soal Juventus ya. Gue soal Pirlo gue nggak tahu kayak gimana nanti, kayak yang tadi gue bilang belum bisa nebak nih Pirlo-nya gimana. Tapi kalau soal Juventusnya ya bakalan tetap kuat. Iya. Kasarnya Juve kalau kata gue sih semusim 2 musim lagi juga autopilot juga jalan mereka. Ya, autopilot tetap juara. Soalnya di luar kondisi ini ya mungkin ya. Sorry harus gua bilang mungkin dari kondisi finansial pun ya kan Juve yang sangat stabil ya kan. Masih stabil ya. Itu pengaruh banget kan dibanding tim Italia yang lain. Gua sih berharap yang lain mulai ngikutin kayak Inter kan sebenarnya udah mulai stabil. Apalagi sekarang juga udah mulai gerak cepet ya Higuain diputus kontraknya. Maksudnya mereka mengamankan. Walaupun gede banget kan. Gede banget itu baru kelar bayar kompensasinya Allegri ya enggak langsung putus kompensasinya Sarri gitu kan. Belum Higuain, Matuidi pun sama Khedira, ya kan. Matuidi udah cabut kan? Matuidi udah cabut, ya. Terima kasih Matuidi. Oke, terus nih kita berhubungan ini dari kacamata fans saja nih. Kalau ngomongin kebijakan transfer kan Juve pergerakannya nggak kaget ya, maksudnya nggak begitu cepat ya, baru Weston McKennie ya. Iya, sama ya itu yang setelah Pirlo masuk kan. Iya, kalau si siapa? Kulusevski, Arthur itu kan sebelum Conte masuk, sebelum Pirlo masuk. Jadi gua belum tahu lah. Ya, terus dari Inter sendiri nih lebih sigap kelihatannya. Maksudnya Achraf Hakimi, terus sekarang Kolarov gitu loh. Terus mungkin ada siapa lagi sih Bang? Rumornya siapa ya? Kumbula kan. Kumbula dari tetap back ya. Sama Tonali, tapi Tonali kayaknya si Conte-nya mulai beralih ke Vidal lagi. Soalnya kalau iya kan ke Milan. Kalau bicara Vidal awalnya Juve juga Pirlo sempat pengen Vidal kan sampai ngubungin langsung Vidal. Cuman kalau ngelihat McManamy dengan gaya permainannya kayaknya Vidal banget juga kan. Ya McKennie. Iya kan numpuk banget kayaknya di posisi itu kayaknya. Dan Juve kayaknya juga harus perlu buang beberapa pemain tengah lagi. Tengah pasti banyak. Banyak banget itu. Sedangkan kalau dari Inter tengahnya juga numpuk loh sebenarnya Inter. Numpuk. Barella, Sensi, Brozovic. Ada kan 3 tuh sampah nih. 3 sampah. Gagliardini, Vecino bilang sampah ternyata Gagliardini, Vecino sama Valero udah cabut. Valero udah. Ya udah say goodbye lah deh. Umur juga sih ya. Gagliardini sama Vecino dan Gagliardini keren. Hah? Keren. Ya keren musim pertama keren. Tapi kemarin bilang blunder ya. Keren buat tim lawan. Buat Atalanta kayaknya.
Gue bingung ya, pemain Atalanta kayaknya bagusnya cuma di Atalanta doang. Itu dia spesialnya Gasperini. Pemain Atalanta, mantan Atalanta yang bagus cuma Frankesi doang. Frankesi ya. Sebelumnya kan Musa Baro ya? Musa Baro masih biasa aja di masih belum ya. Belum terlalu menonjol ya. Iya, terus selain Vidal tadi siapa lagi? Vidal, Kolarov, Kumbula sama Belum ada lagi ya? ada lagi sih. Berarti kalau striker tetap ngandelin Lukaku. Nah, Lautaro gimana nih Bang rumornya? Cabut apa enggak? Lautaro enggak lah. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena kan Messinya mau cabut nih kan dengar-dengar. kuncinya kan dia mau ke Barcelona Messi. Karena Messi ya. Berarti kalau Messinya jadi pindah, ya mau ngapain dia ke kalau Messi bertahan bisa jadi. bisa jadi cabut. Nah, kira-kira Messi cabut gaji gede pindah, Bang. ya, kalau kita asumsi Messi nggak jadi pindah ya. Misalnya ini Lautaro dan Messi ini memang berkaitan lah ibaratnya. Messi nggak jadi pindah, terus akhirnya Lautaro ke Barca. Kira-kira siapa yang bakal cocok menggantiin? Menurut dari kacamata Bang Wanda nih sebagai fans Inter. Suarez lah. Jeng. Bakal sebagai fans Suarez gitu. Iya, walaupun gitu-gitu kan orang kan berarti dulu fans Liverpool mungkin nih. Oh iya. Oke. Kan dia gitu-gitu kan magis. Iya, magis sih. Harus diakuin sih. Instingnya bagus. Kebukti walaupun di luar ada beberapa hal yang missnya dia ya kan, kayak gigit, yang handball lawan Ghana ya. Ya kan, tapi itu gue Suarez sama Lautaro tukar tangan juga jadi gue. Oh, oke. Asalkan tetap nilainya. Bahkan waktu Barca kemarin sempat digulung sama Munchen, tapi golnya Suarez tuh menurut gua keren. Oh iya, keren itu. Nipunya itu kotak X lah kalau di WA zaman dulu. Nekuk sekali itu kan. Sekali ya. Oke, jadi kalau transfer semua pada berharap yang pastinya. Iya. Ini harapannya lu yang menurut lu kira-kira sesuai sama keinginan pelatih apa memang cuman karena gua pengen doang. Gua aja pengen, lu juga karena sama, tapi intinya sama, kita sama pengen Suarez sih. Tapi apa Suarez cocok sama Conte kalau misalnya andai kata jadi? Menurut Bang Wanda dari permainan lah, kita udah tahu Suarez mainnya kayak gimana, brutal apa dia depan gawang gitu loh ibaratnya. Cocok lah kalau soal Conte itu rigid lah, maksudnya lumayan ya. Kalau soal mental udah pas ya. Mental oke, setuju gua. Kuat-kuatnya juga bisa lah ya. Fisik ya, bisa fisik. Tapi dia jangankan badan, gigi aja dipakai kan. Tapi gaya main dia sama si Sanchez mirip-mirip enggak sih, Bang? Enggak lah. Enggak. Ada beda sih. Sanchez lebih kayak winger ya. Lebih ke winger ya. Lebih body lebih oke. Nah, kalau misalkan ke Juve gimana, Bang? Oh iya, cocok banget. Yakin lo? Iya, gua. Ronaldo nggak usah terlalu capek banget dari sayap nusuk ke tengah harus nyari-nyari gitu kan. Berarti kalau ada Suarez dan ada Ronaldo berarti ya bisa dibilang ada dua goal getter nih ibaratnya. Siapa nih yang bakal diandelin kira-kira? Tetap Ronaldo. Tetap Suarez sih. Bukan Ronaldo? Enggak. Ngamuk Ronaldo. Enggak, soalnya kalau melihat dari gaya mainnya Ronaldo pun Ronaldo kayak pesimis di Juve, kayak kurang puas di Juve itu punya tandemnya siapa? Kayak musim kemarin kan. Iya. Begitu ada Higuain begitu-gitu aja gitu kan. Dybala dia sama Dybala. Iya, Dybala oke, makanya kan gue bilang ketika Dybala, Ronaldo sama Suarez ya udah kelar. Oke. Setuju. Nih dua-duanya fans Suarez. Seru juga nih. Sebenarnya satu lagi lah. Nah, gue tadi kan kita udah bahas filosofi Juve, sekarang UCL Inter. Gimana nih? Pasti banyak yang berharap Inter bicara target ya. Ya, kita ngomongin target singkat aja. Gimana Bang Wanda? Kali ini kalau andaikan kata Conte nggak lolos lagi? Enggak, gua masih. Menurut Bang Wanda gimana? Gua potong, gua inget statement dia beberapa pekan yang lalu. Yang mana tuh? Iya, yang dia bilang di Liga Champions musim depan dia bakal lebih pede dibanding musim ini. Coba. Ya enggak? Ya kan? Kalau misalnya makanya kan dia datenginnya pemain-pemain yang udah berpengalaman. Ya, setuju. Kayak Kolarov sama Vidal itu kan jadi apa ya, jawaban Conte selama inilah, selama semusim terakhir dia nggak lolos ke knockout Liga Champions ya, itu jadi permintaan Conte sebagai salah satu cara Conte untuk membawa Inter lolos seenggaknya ke 16 besar. Optimis lolos nggak Bang? Optimis lolos. Udah waktunya. Kalau Toto segrupnya Barca, Madrid, Inter. Nggak mungkin juga ya kayaknya. Oke, udah ya paling gitu aja. Bang, gua nitip pesen dong. Apa tuh? Apa? Iya, selamat kemarin runner up. Aduh.
Aduh. Kita lihat nih. Gua mau ngebalikin gak enak bajunya. Iya, stronger enggak bisa ngomong apa-apa. Gue juga enggak bisa ngomong apa-apa. Gua ya aja dah. Adik kakak bersatu nih. Adik kakak bersatu nih. Oke. Gue temputin loh. Aduh parah. Oke, udah sekian aja Celia kali ini, kita seru-seruan aja ngobrol santai. Oke, jadi kita lihat musim depan kayak gimana Juve gimana itu dan juga gimana tim Italia Serie A semakin naik. Serie A harus semakin naik. Oke, Forza lah pokoknya. Forza Serie A. Forza Serie A. Oke. Nah, sampai ketemu lagi. Ciao.